Halo Sobat Bintang Mulia Homeschooling, saat ini saya mendapatkan banyak sekali pertanyaan tentang bagaimana cara untuk ngajak komunikasi anak-anak kita yang sudah mulai beranjak dewasa. Biasanya pertanyaan ini itu muncul ketika kami mencoba untuk sharing saat acara gathering bersama orang tua di Bintang Mulia Homeschooling. Itu mereka menanyakan bagaimana untuk mencoba untuk berkomunikasi kepada anak-anak kita yang dia baru nanti akan mulai pubertas. Jadi usia-usia SMP itu dia mulai nanti akan ada perubahan sikap. Dari yang biasanya kalau anak-anak itu selalu percaya dengan orang tuanya, dekat dengan orang tuanya, tapi ada momen nanti di awal-awal kelas 1 dia biasanya akan lebih banyak bersama kawan-kawannya ketimbang orang tua. Nah, kemudian agak beda cerita dengan kawan-kawan yang biasanya sudah mulai masuk di tahap SMA. Mereka tuh biasanya nanti kecenderungannya percaya dengan orang tua, iya, tetapi biasanya aktivitas itu lebih banyak dengan kawan-kawannya. Kalau saya mengatakan sih hal ini itu wajar atau lumrah. Karena kalau kita mempelajari tentang psikologi pendidikan, terus kemudian perkembangan peserta didik, memang ada fase-fasenya mereka itu nanti akan masuk di tahap-tahap pencarian jati diri. Tadi yang sering saya katakan yang paling kuat banget, yang frontal banget biasanya SMP. Nah, apalagi ditambah kalau selama SMP dia itu biasanya hubungan dengan orang tuanya itu kurang bagus. Itu pasti nanti akan lebih banyak beraktivitas dengan kawan-kawannya di luar. Nah, bagaimanakah cara agar anak-anak ini itu tetap dekat dengan kita, tetapi kita juga pengen, kita nggak terlalu mengekang anak, dia kita bebaskan untuk memilih pilihannya, supaya nanti dia betul-betul bisa tahu dengan baik, dengan dengan pengalamannya sendiri tentang dunia luar. Cara yang paling pertama adalah buat anak itu percaya dengan kita. Caranya bagaimana? Kalau Anda itu mau komunikasi yang baik, carilah timing yang tepat. Timing yang tepat itu tentu setiap anak dan setiap keluarga nanti akan beda. Ada beberapa keluarga yang memang ketemu timingnya yang bagus itu mungkin pas malam, ketika pas kumpul keluarga atau dan lain sebagainya, itu boleh gunakan untuk ngobrol. Tetapi gunakanlah topik pembahasan itu yang ringan-ringan saja. Kita tidak bisa mengatakan langsung saya ngomong hari ini, saya ngomong malam ini, itu langsung semuanya nanti bisa ditangkap oleh anak saya cerita semuanya. Tidak bisa. Cara kerjanya bukan seperti itu. Yang paling bagus adalah ngobrol hal-hal yang sifatnya enteng, komunikatifnya bagus, jalan. Yang penting pokoknya anak mau cerita aja. Itu yang paling penting. Kalau dia nanti sudah bisa bercerita, terus kemudian nanti merasa nyaman dengan kita, durasi jangan terlalu lama. Biarkan itu mengalir hanya beberapa saat, terus kemudian lakukan aktivitas yang lain. Contoh jika tadi malam tidur, oke, semuanya tidur. Besok ulangi lagi seperti itu. Pelan-pelan itu ulangi sampai sekiranya nanti anak itu betul-betul mau cerita yang dia agak banyak. Agak banyak ini tentunya nanti bisa kita menilai bahwa apa yang diceritakan dia sudah mulai masuk ke permasalahannya dia misal. Mungkin dia punya masalah dengan kawan-kawannya, mungkin dia punya masalah tentang sudut pandangnya, itu bisa jadi. Dia nanti akan mulai cerita. Nah, momen disitulah nanti Anda melaksanakan tugas sebagai orang tua. Anak itu sebetulnya ingin kok untuk dilindungi orang tua, diayomi orang tua. Dia nggak mau ya, kalau orangnya sukanya dimarahin, terus kemudian nanti maunya menang sendiri, ayah atau ibunya, itu dia nggak pengen. Jadi tentukan pola komunikasi yang baik sehingga Anda semuanya itu betul-betul bisa menjaga kedekatan dengan orang tua. Kami cukup terenyuh kalau mendengar sebuah cerita ada orang tua dan anak yang dia itu mungkin bisa dibilang bentrok gitu ya, punya kepentingan yang berbeda. Itu sangat disayangkan karena ya orang tua dan anak itu sebetulnya memang satu tubuh. Orang tua itu punya pengalaman, tapi sayangnya dia hidup di masa lalu. Anak-anak ini, dia itu punya tenaga, punya waktu. Dia memiliki semuanya, tetapi sayangnya dia minim pengalaman. Nah, harusnya dua hal itu nanti bisa disatukan dan menjadi komunikasi yang baik. Nah, coba silakan anak-anak ini dibangun dengan baik komunikasinya, terus kemudian Anda nanti bisa mengambil tema apapun untuk saling berdiskusi.
sekolah boleh, atau mungkin penugasan di sekolah juga nggak apa-apa gitu ya, atau mungkin bisa termasuk kategori pendidikan yang seperti apa yang dia pengeni. Mungkin dia punya keluhan khusus tentang gurunya, penugasan yang terlalu berat mungkin, atau mungkin ada beberapa yang sukanya bilang apa yang dipelajari di sekolah ternyata itu tidak kepake ketika dia balik di lingkungannya. Nah, boleh semuanya bisa diceritakan, Anda nanti akan menjadi penjembatan yang baik. Kira-kira ini anak saya kalau memang komplainnya selalu seperti ini, pendidikannya khususnya, ini kira-kira saya apakan kan gitu. Gitu ya teman-teman dari Bintang Mulia Homeschooling, kita selalu nanti menjaga komunikasi yang baik, khususnya kalau kami ini adalah para pengajar yang memang melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan pembelajaran online.